Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 443. Bunyal Islam. Bunya den jenengake. Bunyal Islam, bunya den jenengake, dinamakan. Apa al-Islam? Islam dinamakan Islam. Iku ala khamsatin ing atase 5 perkara, atas 5 perkara. Agama ini disebut Islam berdiri atas 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Syahadatan nakseni ing setuhune kelakuan. Syahadatan nakseni ing setuhune kelakuan, bersaksi bahwa iku Allah ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah. Wa anna Muhammad dan satu menikah dengan Nabi Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusane Allah. Wa iqamis sholati, lan jumenengake salat. Wa iqamis sholati, lan jumenengake salat dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, lan mewehake zakat dan memberikan zakat atau mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, wa hajjilan haji al baiti ing Baitullah. Wa shaumulan puasa Ramadan ing bulan Ramadan, dan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari, dan riwayatake saking Imam Bukhari. Hadis ke-443 ini menjelaskan tentang bahwa syarat seseorang atau agama ini ataupun orang per orang disebut beragama Islam apabila orang itu sudah memenuhi 5 syarat. Secara gampang, secara mudah, 5 syarat itu adalah rukun Islam. Tetapi hendaknya semakin meningkat iman kita, semakin meningkat kualitas ibadah kita, jangan hanya memahami rukun iman itu sekedar begitu-begitu saja. Tetapi semakin meningkat tingkatan agama kita, maka cara memahaminya juga harus semakin meningkat. Karena kalau enggak repot nanti. Misalnya begini, yang pertama tadi adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Gampang itu diucapkan. Dan setiap orang yang kemudian mengucapkan syahadatain, berarti dia telah mu'alaf, dia telah Islam. Itu syaratnya, itu syariatnya. Iya. Tetapi sekali lagi, semakin meningkat kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita semakin meningkat, maka pemahamannya juga harus meningkat. Apa artinya? Artinya adalah bagi kita yang kemudian hidup di lingkungan pesantren, kita berusaha untuk ibadah tepat waktu, kita berusaha untuk beribadah lebih banyak daripada masyarakat awam misalnya, maka hendaknya memahami syahadat itu juga berbeda, atau lebih dalam, bukan berbeda tapi lebih dalam. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang di dalamnya mengandung rahasia yang sangat luar biasa. Tidak hanya kemudian sebagai kalimat tauhid, tetapi itu juga kalimat etibar, kalimat nasihat buat siapapun termasuk diri kita. Di mana di kalimat la ilaha itu kosong, tidak ada siapapun.
Bahkan di situ la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan ada tidak ada kok, apalagi diri kita. Apalagi alam semesta, semuanya tidak ada, semua harus kosong. Illallah, kecuali Allah. Nah, bukan illa Rabbuna, bukan kecuali Tuhan kita, tapi illallah, kecuali Allah. Jadi yang ada adalah Allah. Pemahaman yang harus kita tingkatkan adalah pertama, mestinya kita sebagai manusia itu tidak merasa memiliki apapun yang melekat dalam diri dan kehidupan kita. Apalagi di At-Taubah 24 Allah mengingatkan kita, barang siapa yang mencintai pasangannya, anak-anaknya, orang tuanya, saudaranya, perdagangannya, harta yang dikumpulkannya, ya, dan segala apa yang dimiliki di dunia, lebih daripada cintanya kepada Allah, Rasulullah, dan jihad fisabilillah, maka hukuman Allah akan sangat berat. Nah, itu menandakan bahwa kita ini tidak boleh mencintai segala sesuatu itu lebih daripada cinta kita kepada Allah. Makanya illallah, kecuali Allah. Berarti cinta yang paling tinggi bagi seorang yang mengaku dirinya muslim adalah Allah. Kalau kita belum menempatkan Allah itu sebagai cinta pertama kita, cinta tertinggi kita, maka hendaknya kita juga sadar diri bahwa sesungguhnya Islam kita, beragama kita, itu masih sangat rendah. Kualitas iman kita, kualitas beragama kita itu masih sangat amat rendah. Karena kita masih menempatkan cinta kita kepada keluarga, kepada pasangan, kepada anak, kepada saudara, terhadap harta, terhadap ilmu, terhadap jabatan, karir, apapun, itu melampaui cinta kita kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua adalah di dalam kalimat la ilaha illallah kita juga harus paham bahwa diri kita ini tidak boleh merasa memiliki apapun. Ya, kalau tadi pertama cinta, yang kedua adalah kepemilikan. Tidak boleh kita ini merasa memiliki apapun, kecuali dua hal yang sudah seringkali Bapak sampaikan. Apa dua hal itu? Dosa dan amal. Ya hanya dua itu hak milik kita. Amal kebaikan dan dosa. Selebihnya semuanya adalah milik Allah. Lalu apa yang kita banggakan? Bahkan badan kita ini saja milik Allah. Nyatanya ketika badan dan ruh kita terpisah, sudah tidak bisa ngapa-ngapain kok. Lalu kita masih berbangga dengan wajahmu yang ganteng, yang menawan, yang cantik. Apa yang kamu banggakan? Semuanya milik Allah. Ada orang yang wajahnya pas-pasan, kamu hina, kita rendahkan. Dan semua tadi adalah milik Allah. Artinya ketika kita ngelem, kita mengakui, wah keren, dia cantik, dia ganteng. Hendaknya hati kita terpaut ke Allah. Sesungguhnya yang kita puji itu adalah Allah, karena Allah mampu menciptakan keindahan yang seindah itu. Sebaliknya ketika kita mencaci, merendahkan sesuatu, misalnya tadi, merendahkan wajahnya orang yang penuh dengan jerawat misalnya. Hakikatnya kita juga merendahkan Allah. Berarti nek ngono syahadatmu bermasalah. Wong kamu masih merendahkan ciptaannya Allah. Ingat Bapak sampaikan, manusia itu makhluk alien. Onderdilnya manusia itu tidak diciptakan di dunia. Tapi onderdilnya manusia itu Allah ciptakan di alam luar sana. Ruh kita di alam ruh. Badan kita pertama kali diciptakan di surga. Makanya tidak ada sampai sekarang zaman sudah semodern ini, tidak ada satupun alat teknologi yang mampu membuat onderdilnya manusia. Misalnya mata, kayak tangan, kayak telinga, kayak ada? Nggak ada. Karena memang onderdil kita ini tidak dibikin di dunia. Nah, oleh sebab itu bagi orang yang syahadatnya benar,
orang tadi harus punya kesadaran bahwa dia tidak berhak menghina, menjelekkan, merendahkan siapapun dan apapun makhluk Allah. Karena saat manusia itu menghina, merendahkan makhluknya Allah yang lain, hakikatnya dia sedang merendahkan, menghina Allah Ta'ala. Sebaliknya ketika seseorang itu memuji apapun yang ada di hadapannya, dunia dan isinya, hakikatnya manusia tadi memuji Allah. Ini yang kedua, dibalik kalimat la ilaha illallah. Nah, sebagai santri harus punya kesadaran itu. Yang ketiga adalah dibalik kalimat la ilaha illallah, mestinya kita ini menjadi seorang yang merasa bahwa apapun yang terjadi di hadapan kita, yang dilihat oleh mata, dirasakan oleh hati kita, ya, difikirkan oleh pikiran kita, dan apa yang ada di sekeliling kita, semua tadi adalah Allah. Makanya di Quran Allah katakan, aku lebih dekat daripada urat leher. Ketika yang kita lihat itu belum Allah, berarti kualitas keimanan kita, kualitas keagamaan kita masih sangat rendah banget. Ya, makanya Rasulullah mengingatkan, hendaklah kita ini dalam beribadah merasa diawasi oleh Allah. Ini tingkat pertama. Ya. Tingkat kedua adalah kalau kemudian kita sudah merasa bahwa setiap perilaku baik buruk kita diawasi oleh Allah, ya, dicatat oleh Raqib Atid, ya, maka kemudian ditingkatkan agar kita ini setiap melakukan sesuatu merasa melihat Allah. Nah, maksudnya illallah tadi, la ilaha illallah, tiada apapun kecuali Allah. Maksudnya tadi yang kedua tadi, bahwa apapun yang kita kerjakan itu yang kita lihat di hadapan kita adalah Allah. Bisa Allah secara zatnya bagi orang yang ma'rifat. Bagi orang yang syariat seperti kita, yang kita lihat bukan wujudnya Allah, bukan zatnya Allah, tapi kekuasaannya Allah. Nah, minimal 3 itu kudu difahami betul agar kemudian memaknai syahadat itu tidak hanya sekedar orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian dia Islam. Iya, betul secara syariat. Tetapi kalau pemahaman kita hanya berhenti di tataran itu, maka kualitas keagamaan kita, kualitas keimanan kita tidak akan pernah naik tingkatan sampai kapanpun. Maka fahami minimal 3 hal tadi. Pertama, cinta. Di balik illallah, cinta yang pertama adalah kepada Allah. Jangan mencintai apapun melebihi cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena cintanya Allah kepada kita juga tak terhingga. Ya, coba bayang kita tidur malam, kadang-kadang subuh terlambat. Habis subuh kita masih bisa guyu ngakak. Pernah tidak kita berpikir, saya sudah mengabaikan tugas kewajibanku kepada Allah, subuh pun terlambat, kesiangan, tapi Allah masih menghidupkanku, Allah masih memberikan kesempatan aku untuk hidup dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang sempurna. Betapa tersinggungnya Allah, betapa sakit hatinya Allah, andai kata Allah itu adalah makhluk. Berapa kali perbuatan kita yang sudah menyinggung, menyakiti hatinya Allah, andai kata Allah itu makhluk. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sesering itu pula kita menyakiti, mengecewakan, ya, Allah. Namun nyatanya Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan, kesempatan yang begitu luar biasa untuk kita. Nah, kalau sudah paham sampai begitu, maka sekali lagi, wajarkah ketika kita mencintai makhluknya Allah dan segala apa yang diciptakan oleh Allah melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul? Sangat tidak layak.
Ya, cinta. Yes. Kedua, kepemilikan tadi. Semua milik Allah, kita tidak punya apa-apa. Ya. Yang ketiga adalah apa tadi? Apa tadi? Yang ketiga adalah apa, Bung? Hah? Apa? Yang ketiga tadi apa? Nah, lali. Ditulis, makanya ditulis. Nek Bapak jelaskan ditulis kesimpulannya, ojo rumongso paham. Karena pemahaman kita itu seringkali kemudian berubah-ubah. Yang ketiga adalah apapun yang kita lihat hendaknya adalah Allah. Kalau belum bisa melihat wujudnya Allah, belum bisa melihat kekuasaannya Allah di setiap apa yang terjadi di hadapan kita, maka merasalah apa yang kita lakukan diawasi Allah. Jadi tiga hal itu dipahami. Agar kemudian syahadat kita itu menjadikan sebab dari waktu ke waktu iman Islam kita semakin meningkat. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Sekali lagi saya sampaikan, sebagai santri pemahaman kita semakin hari harus semakin mendalam. Jangan begitu-begitu saja. Secara syariat wa iqamis shalah adalah sekedar mendirikan sholat saja. Yang penting menunggu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selesai. Tetapi sebagai seorang santri, sebagai seorang yang kepingin dekat dengan Allah, pengen jadi kekasihnya Allah, maka hendaklah ilmu tentang sholat semakin hari juga kita pelajari semakin dalam. Kualitas sholat kita juga semakin dalam. Minimal sholat yang tadinya kita anggap sebagai kewajiban, rubahlah menjadi kebutuhan kita. Karena yang butuh Allah itu kita. Allah tidak butuh kita. Kalimat sederhananya, semua makhluk di dunia ini menyembah Allah, Allah tidak akan masuk surga. Semua makhluk di dunia ini ingkar kepada Allah, Allah pun tidak akan masuk neraka. Dia tetap menjadi zat yang maha tinggi, maha dikdaya, maha segalanya atas segala sesuatunya. Kalau begitu berarti apa? Di balik Allah memerintahkan sholat, Allah cuma kepingin mengingatkan kita bahwa, hei, kamu itu aku yang ciptakan. Kamu itu aku yang pelihara, kamu itu aku yang merawat. Kepadaku juga kamu itu akan kembali. Maka sadar diri yo. Merasalah kamu itu butuh aku. Itu adalah maksudnya. Sehingga kalau sewaktu kecil kita beranggapan sholat itu sebagai kewajiban, kalau kita tidak melaksanakan Allah menghukumnya, maka semakin bertambah usia, semakin kuat ibadah kita, tingkatkan merasalah bahwa sholat itu sebagai kebutuhan. Kita yang butuh Allah, kita butuh ngobrol dengan Allah, kita butuh diskusi dengan Allah, kita butuh menyampaikan segala hajat, tujuan, impian, maksud kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui sholat. Yes. Belum lagi nanti barokahnya, fadilahnya, setiap gerakan sholat, setiap bacaan sholat. Betapa luar biasanya. Ya. Betapa luar biasanya. Semua doa, kebutuhan kita di dunia, itu sudah kita minta nenggone sholat. Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Terus Rabbi firli warhamni. Rabbi firli warhamni wajburni. Tutup aib-aibku ya Allah. Terus warfa'ni. Apa maknanya? Angkat derajat. Ya Allah, angkat derajat. Warzukni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku tunjuk. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Wa'afu'ani, berikan aku ampunanmu ya Allah. Apa coba yang tidak ada di situ? Ampunan kita minta, rezeki kita minta, keburukan kita minta, harta kita minta, petunjuk bimbingan setiap langkah hidup kita agar dibimbing Allah, semua kita minta.
Ya. Kesehatan kita minta, semuanya ada di situ. Dan dilaksanakan di antara dua sujud. Sujud berarti pasrah kepada Allah. Duduk meminta Allah, diakhiri dengan sujud lagi. Betapa istimewanya. Lu ngono kok, saya merasa bahwa sholat sebagai kewajiban. Yang butuh kita, maka kalau butuh, prioritaskan sholatmu. Sholatnya tepat waktu, kualitasnya ditingkatkan, kekhusyuannya ditingkatkan, tumakninanya ditingkatkan. Pemahaman terhadap bacaan-bacaan sholat ditingkatkan. Karena kita butuh. Ya. Nanti meningkat lagi, nih usia 40 ke atas. Apalagi sudah 51 ke atas. Kenapa saya katakan 40 atau 51? 40 tahun adalah waktu di mana Rasulullah diangkat sebagai Nabi. Artinya apa? Usia 40 adalah sebagai ukuran. Menungso itu nek wis usia 40, mikirin dunia dikurangi sebanyak mungkin. Fokuslah berbuat kebaikan, menebar kebaikan, bermanfaat untuk banyak orang. Kerja ya kerja, makarya boleh, mengejar karir boleh. Tapi kurang ngono, perbanyak kamu itu menebar kebaikan karena khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kata Sunan Kalijogo, usia 40 itu masuk kepada ranahnya durmo. Ini orang yang sudah kembali ya, kepada kesadaran dirinya, dari mana dia berasal, akan kemana dia kembali, apa tugas-tugas dalam kehidupannya, apa yang kurang dalam dirinya, apa yang lebih, apa yang harus, dosa mana yang harus disadari, mana yang harus ditobati, mana yang harus disyukuri. 40 tahun ini kudunya wis ada. Nah sekarang banyak orang yang usia 40 tahun, dia masih terlalu sibuk habis-habisan ngejar dunia. Maka tidak heran ketika kemudian hidupnya penuh dengan masalah. Di akhir masa hayatnya, di usia pensiunnya, hidupnya semakin belangsa. Nah enggak gitu, harta bendanya habis digunakan untuk berobat sebelum matinya. Wajar. Oh Allah sudah ngasih ayat kauniyah usia 40. Muhammad itu sejak alam semesta belum diciptakan sudah ditakdirkan beliau nanti sebagai khatamul anbiya, sebagai Rasulullah, sebagai insanul kamil. Sudah ditakdirkan sebelum alam semesta diciptakan. Begitu lahir kemudian, kenapa diangkat Rasulnya sampai 40 tahun? Kalau ini difahami secara kurikulum pendidikan, kerennya luar biasa. Itu difahami sebagai kurikulum kehidupan, luar biasa kerennya. Orang akan menjadi tahu kapan seharusnya dia fokus membentuk karakter hidup seseorang. Kapan seharusnya orang fokus untuk ngejar dunianya, impian-impian dunianya. Kapan seharusnya seseorang itu kemudian fokus menciptakan dirinya menjadi seorang leader. Kapan dirinya kemudian berusaha untuk ngenol, netral, zero, menebarkan manfaat kepada semua orang tanpa merasa paling baik, paling beradab, paling berjasa. Kapan seharusnya seseorang itu kemudian sudah tidak punya pengharapan apapun kecuali Allah. Itu kurikulum hidupnya Rasulullah luar biasa. Nah 40 tahun Rasulullah diangkat jadi Rasul, ditugaskan oleh Allah untuk menebarkan kebaikan, menjadi wasilah hidayah kepada setiap manusia. Maka saya katakan, amalan terbaik adalah ketika manusia Allah takdirkan sebagai perantara hidayah bagi orang lain. Ya, mulai siap-siap, Gung. Ya. Siap-siap, Le. Gung Kuadrat itu sitok dikirim ke Papua, sitok dengan NTT untuk berjuang menjadi Ustadz mu'alaf ya, sing tukang mengislamkan banyak orang, sing udah siap. Kenapa? Untuk berburu ini tadi. Pahala terbesar adalah ketika kita ini Allah takdirkan sebagai perantara hidayah bagi orang lain. Ya. Nah, itu bagian daripada iqamati sholat juga, menegakkan sholat itu juga. Mengajak orang kepada Allah, mengajak kembali kepada Allah, asalnya orang bersemangat dalam ibadahnya. Itu bagian daripada itu.
Maka memahami iqamah sholat jangan hanya sekedar ya sholat tentak-tenduk dengan segala aturan dan doa. Harus semakin dalam setiap waktu. Yes. Nah, usia 51 tahun Rasulullah hijrah. Baru dekat sama Allah dikasih kemenangan atas segala upayanya. Ya, semua anak buahnya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya sudah menebarkan segala kebaikan di mana-mana. Ya. Maka apa yang terjadi? Inilah gudang amal, gudang kebermanfaatan yang sesungguhnya untuk bekal kembali kepada Allah. Lah saiki ana wong sing umure 51 luwih, ya sibuk ngurusi dunya. Bukan berarti tidak boleh, boleh silakan. Tapi ala kadarnya saja. Jangan kemudian terus-terusan, nanti saya kalau tidak tinggal warisan buat anak cucu gimana? Lu anak cucumu itu hambanya Allah, dia yang ngurus Allah kok. Masih kamu risau. Semakin dirisaukan, semakin kekurangan. Yes, itu kurikulum. Ya. Nah, maka semakin tambah usia kita memahami rukun Islam juga ada semakin dalam. Iqamah sholat, iqamah sholat dari apa jenenge kewajiban meningkat menjadi kebutuhan. Nah, wis usia 40, 50 mestinya sholat kemudian berubah tidak lagi menjadi kebutuhan, tetapi menjadi alat syukur kepada Allah. Syukur dikasih kesempatan hidup sampai 40 tahun, 50 tahun, syukur yang gede. Aja terus-terusan dianggap sebagai kewajiban ae. Wis waktune syukur rambutnya wis putih diduk mangkas mati kok. Sik ngerasa kurang, sik ngeluh, sik ngresulok, sik protes wae hidupnya dengan Allah. Apa nanti yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Ya. Nah, itu adalah bagian daripada tahapan-tahapan itu. Yang berikutnya adalah wa ita'iz zakat, mewahake zakat. Sekali lagi saya sampaikan, semakin tinggi, semakin meningkat kualitas iman Islam kita, maka memahaminya juga semakin tinggi. Secara syariat jelas, jenenge bayar zakat ya sudah. Ya, setiap tahun sekali kita mengeluarkan namanya zakat fitrah. Untuk apa? Menzakati badan, apa jiwa kita. Jiwa itu berarti ruhaniah kita. Ya. Harta kita perlu dikeluarkan zakat mal untuk mensucikan harta kita. Tapi sekali lagi semakin meningkat iman Islam kita paham bahwa ada zakat-zakat lain di luar zakat mal, di luar zakat fitrah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan walikulli syai'in zakat. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatal jazati sauma. Zakatnya jasad itu berarti badan. Badan kita itu, badan itu ya zahire dhewe iki, termasuk organ-organ dalam kita itu badan. Wa zakatal jazati sauma. Zakatnya badan kita itu adalah puasa. Lah ini disuruh puasa Senin Kamis ndablek setengah. Bongko. Suruh puasa apa meneh poso Daud, Masya Allah. Apalagi puasa-puasa dalail yang lain. Dalail khairat, dalail Quran, dan yang lain sebagainya. Rawat, poso-poso yang lain. Berat. Maka wajar ketika badanmu, dohirmu, sakit-sakitan. Wajar. Kenapa lo nggak pernah kau zakati kok? Posomu cuma poso Ramadan doang. Butuhmu sehat itu setiap hari apa kapan? Apa cuma pas bulan puasa tok? Maka zakati. Zakati piye poso? Rawahu Ibnu Majah. Nah. Kemudian di balik makna zakat itu di dalamnya juga termasuk sedekah. Ya. Termasuk sedekah, mewahake zakat. Memberikan zakat termasuk di dalamnya sedekah. Berulang kali saya sampaikan, ya, termasuk yang tadi malam tak bahas. Saya tanyakan Ujang, Mbak Suhar dan yang lain semalam saya tanya soal itu. Berulang kali saya sampaikan. Allah mengatakan
Di setiap rezeki yang kita terima ada haknya Allah. Haknya Allah itu loh zakat. Benar ya? Nah, haknya Allah itulah sedekah. Benar? Nah, zakat untuk siapa? Untuk siapa? Untuk fakir miskin, yatim, duafa, dan lain-lain 8 asnaf itu. Nah, semakin meningkat beragama kita, pemahaman kita juga harus clear. Jangan kemudian kita itu dapat penghasilan untuk sedekahnya nanti belakangan setelah penghasilan itu digunakan untuk kebutuhan. Berarti nek ngono kamu itu menomorduakan haknya Allah. Oke. Berarti yang pertama, syahadat yang pertama tadi gagal, syahadat keduamu ya gagal. Cintamu ya gagal, Allahmu ya gagal, kepemilikanmu juga gagal. Wong ketika punya duit mendapatkan penghasilan yang didahulukan untuk mencukupi kebutuhan sendiri, bukan haknya Allah yang dikeluarkan dulu. Maka semakin meningkat beragama kita, semakin meningkat iman kita, balikin cara hidup. Ketika mendapatkan penghasilan, potong jebret minimal 2,5%. Ya. Maksimalnya tak terhingga. Kalau saya mempelajari mayoritas orang-orang yang sukses, yang hartanya, karirnya, kebutuhan dunianya itu berlipat-lipat ganda lebih cepat, itu potongannya rata-rata minimal 10% sampai 30%. Rata-rata. Ya, itu jauh, cepatnya luar biasa. Makanya saya sampaikan, santriku kabeh wae. Kalau menerima penghasilan apapun, potongan minimal 10% sedekahkan. Sudah. Paling gampang masuknya di kota amal masjid. Paling gampang. Kurang manis. Kumpulkan dulu seminggu, 2 minggu. Kalau berkumpul agak banyak, kasihkan para itu orang-orang yang nasibnya kurang beruntung. Pengemis, pemulung. Apapun lah yang kita anggap kurang. Orang-orang yang tidak beruntung. Kasihkan kepada mereka. Cari orang-orang yang ketika menerima uangmu 10.000, 20.000, mereka kemudian nangis. Kenapa? Karena saat itu beliau, orang-orang itu sedang membutuhkan uang senilai itu. Uang itu dikasih duit itu kan, ada kan yang dikasih duit 100.000, 1 juta, hanya biasa-biasa saja. Terima kasih, gitu biasa-biasa. Tapi ada kan orang itu yang sekedar dikasih nasi bungkus, dia sampai terharu, biru, nangis. Ada kan? Kenapa? Karena saat itu dia butuh gitu. Nilai 1 bungkus makanan tadi dengan duit 1 juta. Bagi orang yang membutuhkan. Itu jauh lebih berharga 1 bungkus nasi bagi orang yang sangat membutuhkan. Wong lapar. Orang kelaparan. Makanya dawe Sunan Bonang. Wenehon mangan marang wong kang keluwe. Berilah makan kepada orang yang kelaparan. Wenehono payung marang wong kang kudan, orang yang kehujanan. Wenehono sandangan marang wong kang budo. Pakaian terhadap orang yang telanjang. Yang tidak ngerti hukum, yang tidak ngerti halal haram, aurat dan seterusnya. Wenehono teken marang wong kang budo. Tuntun, beri hidayah, berikan petunjuk kepada mereka yang kebingungan atas langkah hidup. Nah, loh iku maknanya semua tadi. Nah, zakat nang ini termasuk sedekah tadi. Maka kemudian zakat sedekah itu tidak hanya berupa duit doang. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, sedekahilah setiap persendianmu di waktu pagi. Dengan apa? Tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Atau lebih ringkas dengan sholat duha. Maka kenapa sholat duha disebut sebagai sholat untuk meningkatkan rezeki? Bukan karena sholat duhanya. Tetapi karena sholat duha itu sebagai pengamalan atas perintahnya Rasulullah mensedekahi setiap persendian kita. Yes. Duha itu loh sedekah. Bukan kok kemudian sholat duha yang menjadi sebab lancarnya rezekimu, bukan. Duha itu sebagai cara mensedekahi setiap persendian kita. Ya, tulang belulang kita, urat nadi kita disedekahi dengan sholat duha. Lah kata Rasulullah, setiap sedekah itu akan Allah berikan balasan 700 kali lipat bahkan lebih.
Sehingga apa? Orang yang Tuhannya rutin, rezekinya dikali lipatkan, digampang, dimudahkan, dilancarkan, ditingkatkan luar biasa oleh Allah. Kenapa? Karena dia terbiasa sedekah dulu kepada Allah, mengutamakan haknya Allah daripada hak pribadi. Itu paham atau kok? Clear. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, seorang santri, orang yang beriman ketika punya penghasilan, potongan dulu untuk sedekah. Sama dengan tadi, sholat duha tadi. Ya. Orang kemudian melaksanakan, membayar haknya Allah dulu sebelum hak dia. Sebelum dia minta, ya Allah sehatkan aku. Sebelum dia berobat, sebelum dia segala sesuatunya berkaitan dengan kebutuhannya. Dia sudah mengutamakan haknya Allah. Nah, ketika kita punya penghasilan kok dipotong dulu untuk sedekah, itu berarti kita mendahulukan haknya Allah. Maka insya Allah begitupun Allah akan mendahulukan setiap urusan-urusan kita daripada urusannya hamba-hamba yang lainnya. Itu rumus. Yes. Nah, yang terakhir adalah wahajjil baiti. Apa? Kemudian adalah yang keempat wahajjil baiti. Haji ke Baitullah. Karena belum mampu haji ke Baitullah, Rasulullah sudah ngasih hadiah. Sholat suruh, barang siapa yang sholat suruh, maka 2 rakaat sholat suruh pahalanya sama dengan ibadah haji dan umrah. Gampang toh? Lah ini orang belum mampu haji, ya orang mampu biaya, ini orang mampu macam-macam, tapi sekedar untuk sholat suruh pun ogah-ogahan. Padahal pahalanya hampir menyamai. Ya bedanya cuma nek wong kemudian haji ada kesunahan-kesunahan yang lain. Sunah ndonga ning gone Hijr Ismail, sunah ning gone Musdalifah, sunah ning Arafah. Kan itu tambahannya. Tapi rangkaian ibadah hajinya apa jenenge rukun wajib ibadah hajinya atau rukun wajib ibadah umrohnya. Itu nilai pahalanya sama dengan seseorang yang melakukan sholat sunnah suruh. Ya, nah urung mampu haji, urung mampu umroh, laksanakan sholat suruh dulu. Nanti kalau sudah mampu, kita di sana bisa melakukan amaliyah-amaliyah sunnah lainnya, sehingga pahalanya berlipat ganda. Yang kedua yang membedakan lagi, di sana setiap 2 rakaat, 1 rakaat itu nilainya sama dengan 1000 kali sholat. Ya, sementara di sini hanya sekali. Ya toh? Itu saja yang membedakan. Nah, Rasulullah sudah ngasih kemudahan kayak ngono. Awake dhewe iku masih saenake dhewe. Ya termasuk saya. Siapapun kita. Ya. Wah itu terus yang terakhir adalah wasomi Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Itu clear secara syariat adalah kita berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi secara pemahaman yang lebih mendalam, jangan hanya dipahami puasa itu menahan lapar dan haus. Tetapi bagaimana kemudian puasa itu juga dalam rangka kita berpuasa dari segala bentuk syahwat, dari segala bentuk sifat amarah, lawamah, beserta dengan seluruh pasukan nafsu-nafsu itu. Mampukah kita berpuasa menjaga diri kita dari nafsu amarah dengan 6 pasukannya, lawamah dengan dengan 9 pasukannya? Mampu pun enggak? Nah itu yang harus dijaga. Yes, ya. Itu yang mestinya harus dilakukan. Karena kalau itu belum dilakukan, ya posone dewi itu masih baru sekedar puasa zahir, puasa syariah. Belum sampai kepada tataran puasane ma'rifah. Itu sing kudu difahami. Yes. Nah ya. Lanjut hadis ke 444. Baina marajul. Baina ma ana ing salah suwijine mangsa.
baina mono ing salah siwijine mangsa di salah satu masa. Rajulun ana sapa rajulun wong lanang. Di suatu waktu, di suatu masa ada seorang laki-laki yamsi yamsi kang mlaku sapa rajul yang berjalan bitorikin ing dalam jalan di jalan yang berjalan di suatu jalan. Wajah dahalin nemu sapa rajul. Wajah dahalin nemu sapa rajul. Kemudian dia menemukan orang yang berjalan tadi menemukan. Apa sih yang menemukan? Masya Allah. Wajah dahusna nak handi ketemu sapa rajul ing barang. Kemudian dia menemukan sesuatu. Syaukin rupane ri berupa apa duri. Ngalatoriki ing atase jalan di jalan tersebut, di tengah jalan tersebut. Fa akharahu mongko nyikrihake sapa rajul. Fa akharahu mongko nyikrihake sapa rajul ing husna syaukin. Kemudian orang tadi menyingkrih lagi apa? Meminggirkan atas halangan yang berupa cabang duri tadi. Fasyakarallahu mongko ngelem-ngelem. Fasyakara mongko ngelem-ngelem. Maka memuji sinten Allah Ta'ala, sinten Allah Gusti Allah lahu maring rajul. Maka Allah memuji terhadap seseorang laki-laki tadi. Faghfara mongko ngapura sinten Allah lahu maring rajul. Sehingga Allah mengampuni terhadap seseorang tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim ngan Ibnu Umar dan riwayatake saking Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat Ibnu Umar. Hadis ke-444 ini menceritakan tentang perintah bagi kita ya, untuk melakukan amal sederhana yang bermanfaat untuk banyak orang. Apa? Membersihkan jalan dari duri atau dari segala sesuatu yang bisa menjadikan sebab celakanya orang lain. Suatu waktu ada seorang laki-laki yang berjalan di suatu jalan. Ya. Kemudian orang tadi mengetahui bahwa di situ ada duri. Ya. Di mana duri tadi kemudian dipinggirkan dari jalan tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fasyakarallahu lahu. Pertama, fasyakarallah. Allah memuji orang tadi. Ngelem wong itu. Menungso dipuji Gusti Allah itu istimewa. Wong nyatanya kita ini terlalu banyak mengecewakan Allah. Kok kemudian ada manusia yang dipuji, kebaikannya, perilakunya dipuji Allah, itu sudah sangat luar biasa. Kenapa dipuji? Ya, di sini tadi ceritanya orang tadi meminggirkan penghalang duri batu dari tengah jalan ke pinggir. Tapi esensinya bukan hanya itu. Esensinya adalah saat orang tadi meminggirkan duri, meminggirkan batu dari tengah jalan tadi, orang tadi dalam kondisi yang ikhlas lillahi ta'ala. Orang tadi punya niat agar sesuatu yang menjadi penghalang di tengah jalan tadi tidak menjadi sebab celakanya orang lain. Nah, oleh sebab itu, hadis ini jangan dimaknai letterlek seperti itu. Iya betul bahwa setiap perbuatan kita meminggirkan penghalang batu dari tengah jalan, duri dari tengah jalan itu keren. Tetapi tidak hanya itu. Ketika kita ini menjadi manusia yang kemudian meminggirkan, menyingkrih, membuang segala hal yang bisa menjadi sebab orang lain mengalami masalah, mengalami musibah, itulah sesungguhnya perbuatan yang istimewa.
Nah sekarang ini apa? Perbuatan kita, kebaikan kita kepada sesama, yang kita ini menyelamatkan orang tadi dari dia mengalami cobaan hidup yang lebih berat. Itu opo? Yes. Ini yang kedua. Kalau tadi saya katakan, pahala yang paling besar itu adalah ketika kita ini Allah takdirkan sebagai perantara hidayah bagi orang lain. Nah ini yang kedua. Pahala besar berikutnya adalah apabila kita ini menjadi orang yang menjadi sebab orang lain terhindar dari masalah. Makanya sing seneng bantu tonggo, konco, saudara, orang lain, siapapun. Bantu orang lain menyelesaikan masalahnya, itu sing seneng. Jangan merasa kemudian diri kita ini paling berjasa. Jangan. Tapi senanglah, bahagialah karena Allah sedang mentakdirkan kita menjadi hamba yang layak dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena kita membantu orang lain mengatasi problem-problem hidupnya. Jadi nek kepingin hidup kita dipuji oleh Allah, tidak hanya dipuji oleh malaikat. Kalau Uwais Al-Qarni dipuji oleh malaikat. Beliau masih di dunia, sandalnya sudah di surga, kata Rasulullah. Barang siapa yang didoakan Uwais Al-Qarni, surga pastinya. Para malaikat tersenyum memuji kebaikan Uwais Al-Qarni. Kalau ini, bayangno. Fasyakarallah. Allah yang memuji manusia itu. Kenapa? Karena manusia itu menyingkirkan segala macam hal yang bisa menjadi sebab celakanya, bermasalahnya, ruwet hidupnya orang lain. Ya, makanya nek pengen jadi orang yang bermanfaat, nih peluangi. Jadi orang yang senang bantu menyelesaikan masalahnya orang lain. Apapun bentuk masalahnya. Mampumu apa? Mampumu di bidang apa? Nah begitu juga setiap profesimu nanti niat noi kita. Misalnya kalian ono nang Gusti Allah sing ditakdirno dadi dokter, dadi perawat, dadi bidan, dadi mantri, dadi tabib, dadi dukun, apapun. Niatkan karena kamu itu membantu mengatasi orang tadi terhindar dari cobaan, masalah, musibah yang jauh lebih besar. Kamu ditakdirno Allah nenggone pelayanan, bantu masyarakat, melayani, ngurus KTP, ngurus macam-macam. Atau jadi guru, bantu orang lain. Niatkan melayani mereka agar mereka dapat petunjuknya Allah. Sekaligus mereka terhindar dari masalah bahaya yang lebih besar. Nah ini salah satu sirinya. Kenapa bekerja itu kalau diniati ibadah pahalanya luar biasa. Salah satu sirinya di sini. Karena ketika pekerjaan itu membantu orang lain, memudahkan orang lain, menyebabkan orang lain terhindar dari masalah yang lebih berat, pahalanya kayak ini gede. Masyakarallah, Allah yang akan memuji orang itu. Ya, sekarang apa? Kebaikan-kebaikan kita yang menjadikan orang lain itu semakin ringan beban hidupnya. Sojo amit nyun sewu, mohon maaf. Jangan sampai kemudian wis di sini tidak punya beban apa-apa, sekedar diperintah apa, sekedar bersihkan lingkungan pondok, menjaga keamanan, menempatkan barang pada tempatnya saja masih seenakmu sendiri. Yang kemudian menjadikan sebab tambahi bapak mikir, menjadi tambah bebannya bapak. Berarti kamu belum mampu menjadi orang yang ini tadi. Jadi bantu nen. Ketika kamu belum bisa bantu kebutuhan yang pondok dan lain sebagainya, minimal bantu nen bapak ngurangi pikiran. Caranya piye? Jagoan kebersihan. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Barang-barang dirawat sing apik. Ya. Itu sudah top itu. Jangan kemudian kalau nggak diperintah nggak disalah. Itu sebagai pembelajaran kita, pembelajaran yang menggone pondok, agar nanti saat di masyarakat kamu itu menjadi orang yang peka,
terhadap segala kesulitan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita mau membantu orang lain. Bonusnya adalah wasyakarallah, Allah memuji kita. Yang kedua adalah faghfarallahu. Gitu. Yang pertama Allah memuji kita, yang kedua adalah faghfarallahu, Allah akan mengampuni kita. Ya. Dulu lewis ngono. Dosa kita sudah diampuni, ya. Kemudian kita sudah dipuji oleh Allah. Lah kalau kita menungso sing dipuji karo juragane, karo bosi, karo pimpinane, segala urusannya orang itu pasti dipermudah. Mesti dikasih hak istimewa oleh pimpinan. Apalagi yang muji kita Allah, yang ngampuni kita Allah. Apa meneh sih karo? Ya. Maka untuk semuanya, apapun itu, dimanapun kita bertempat, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, sing seneng dadi menungso, yang membantu meringankan urusan orang lain, yang menyingkirkan segala hal yang bisa menjadi penyebab celakanya orang lain, musibah orang lain yang lebih besar. Ojo terus ngapain saya begitu, wong yang lain saja diem. Ya podo wae kamu itu dengan menjadi orang yang lain neraka, terus kamu itu ikutan neraka. Maka ada seorang filosof itu yang mengatakan begini. Saya heran. Gini, kalimatnya gini. Banyak orang yang heran kepada saya karena saya berbeda dengan mereka. Tapi ketahuilah, saya heran. Kenapa dari segitu banyak orang, mereka orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama. Nah, di balik kalimatnya itu apa? Loh, sing jenenge juara itu sing beda. Apapun, dimanapun, di dalam dunia apapun, yang namanya orang yang menjadi juara, itu mesti dia berbeda daripada kebanyakan orang. Kenapa Qiyamul Lail istimewa? Karena di saat manusia tidur, kita menjadi orang yang berbeda dengan melaksanakan sujud kepada Allah. Dan seterusnya. Sang juara itu berbeda dengan orang lain. Ya. Oleh sebab itu, yang dikatakan filosof tadi, orang heran melihat saya, tapi saya heran melihat sebanyak orang itu kok mereka sama. Di balik kalimat itu apa maknanya? Nah, yang menjadi juara itu yang berbeda, tapi mereka sama. Kabeh kepengen jadi juara. Semua pengen jadi diprioritaskan Allah. Wong caranya sama, perilakunya sama, kok pengen diprioritaskan Allah. Lah itu jadi no prinsip. Kalau cara hidupmu, cara bersikapmu sama dengan kebanyakan orang, jangan berharap kamu menjadi seorang juara. Jangan berharap hidupmu diprioritaskan, diutamakan oleh Allah. Harus punya sesuatu yang berbeda, yang menjadi sebab bangganya Allah, bukan bangganya yang melihat. Lah kita ini, ya, semuanya termasuk diri saya, masih sering kali terjebak pada satu kondisi, ya, kita ini, risau dengan siapa yang melihat kita. Ya enggak? Bukan risau kepada Dia, Allah, yang punya kuasa atas segalanya. Kalau ada orang ngatain kita buruk, nih bingung enggak karu-karuan. Padahal dengan orang lain mengatakan kita buruk, ada dua keuntungan bagi kita. Satu, dosa kita dikurangi orang tadi. Kedua, pahala kebaikan orang tadi Allah transfer kepada kita. Lu ngono kok kita risau, kok kita bingung. Terus di balik kebingungan itu, banyak juga orang yang akhirnya kemudian memoles dirinya dengan segala kepalsuannya. Sing urung mampu beli motor keren, jual tanah buat beli motor yang keren. Yang belum mampu ini, membranding dirinya dengan segala kemampuan, casing kepalsuannya. Hanya karena kepingin dilihat orang, wow. Ya. Padahal kalau orang melihat, wow, justru kita rugi. Ruginya di mana? Kita ini kok dipuji orang, dilihat orang, wow, itu kita rugi. Ruginya di mana? Satu, kalau kemudian saat dipuji itu hati kita tidak
melekat kepada Allah, yang ada adalah aku di situ berarti kesombongan, ketakaburan. Segala kebaikan kita akan dihapuskan oleh Allah. Pahala kita atas kebaikan kita kepada orang itu hapus, hilang. Rugi ya? Yang kedua, kita dapat dosa atas ketakaburan, kesombongan, keakuan diri kita tadi. Lu ngono kok pengen disawang orang lain, wow. Ya, pengen dihargai, dihormati orang lain, dianggap kita ini orang keren, orang hebat, orang yang peduli, orang yang top, orang yang buat apa? Justru pandangan-pandangan yang baik, penghormatan yang berlebihan dari orang lain, itu adalah jalan kecelakaan yang paling besar bagi hidup dan kehidupan kita. Hati-hati dengan itu. Tapi sebaliknya, gitu, caci makinya orang, hinaan orang, kita direndahkan orang lain tadi, itu adalah pintu kebaikan yang luar biasa untuk kita. Kalau sudah paham itu, maka ingatlah bahwa yang kita butuhkan hanya penilaian baik dari Dia Sang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang memiliki hak prerogatif untuk selamat tidaknya kita. Dialah Allah yang Maha Dikdaya di atas segalanya. Maka fokuslah terhadap penilaian Allah. Tidak usah peduli dengan apapun penilaiannya manusia dan makhluk. Tidak usah peduli. Jawismen. Ya, penilaiannya makhluk itu cukup menjadi bahan untuk introspeksi diri kita. Itu saja. Tidak usah dibawa ke hati, apalagi jadi sebab kita sakit hati. Jadi sebab kita dendam. Walah, rugi berlipat ganda kita, bro. Ya, hindarkan diri kita dari semua itu, karena semua itu justru akan menjadi sebab celakanya kita. Seneng ketika hidup kita diremehkan orang lain, dianggap hina oleh orang lain, seneng. Itu keberkahan Kang Bapak ini. Dan yang terakhir, kembali kepada hadis ini tadi, apapun kondisi kita, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, ayo berusaha menjadi seorang insan, seorang manusia yang mampu mengambil peran untuk meringankan beban saudara-saudara kita sesama Islam, sesama manusia, sesama makhluknya Allah Ta'ala. Kalau belum mampu menyelesaikan, minimal mengurangi bebannya. Kalau belum mampu menyelamatkan secara totalitas, minimal mampu membantu keselamatannya dalam hal kecil. Dimulai dari kita menyingkirkan halangan di tengah jalan, menyingkirkan segala hal yang menjadi sebab orang tadi mengalami kebuntuan, masalah, problem, cobaan dalam hidupnya. Semoga kita semuanya Allah takdirkan menjadi hamba-hambanya yang bermanfaat fi dini hatta ila yaumil qiyamah. Barakallahu lakum fi ta'allum kitab hadis. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin.